Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini kita akan masuk ke bahasan baru yaitu tentang Kingdom Monera atau bakteri ya. Silakan disimak baik-baik materinya ya. Ya, Kingdom Monera ini adalah salah satu dari kelima kingdom yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi kalau kita review kembali, sistem klasifikasi 5 kingdom itu ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu di kelas 10 ini. Yang pertama adalah kingdom Monera. Nah, untuk kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, untuk kompetensi pengetahuannya, kalian harus bisa mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Kemudian, untuk kompetensi keterampilannya, kalian diharapkan bisa menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Nah, kita review kembali sistem klasifikasi 5 kingdom itu ada kingdom Monera, kemudian Protista, ada Fungi, ada Animalia, dan ada Plantae. Nah, di antara kelima kingdom ini, hanya kingdom Monera yang tidak memiliki membran inti atau disebut juga prokariot. Subbahasan yang akan kita bahas di kingdom Monera itu yang pertama, ada 2 kingdom ya dalam sistem klasifikasi 6 kingdom. Kingdom Monera itu dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu Eubacteria atau kita sebut bakteri dan Archaebacteria atau bakteri yang hidup di lingkungan yang ekstrim. Untuk Eubacteria yang akan kita bahas di video ini adalah ciri-cirinya, kemudian struktur, bentuknya, jenis-jenisnya, reproduksinya, dan klasifikasi. Sedang untuk peranan insya Allah ada di video yang terpisah juga untuk bakteri Archaebacteria. Nah, kita masuk ke ciri-ciri eubacteria atau bakteri. Jadi, bakteri, nah kan kita itu sering mendengar istilah kuman ya, sesuatu yang kecil, yang apa ya, yang berpengaruh negatif terhadap tubuh kita. Nah, biasanya kita sebut itu kuman. Padahal kuman itu bisa banyak ya, bisa jadi dia adalah virus atau mungkin bakteri atau protista juga. Nah, bakteri itu merupakan organisme mikroskopis. Kita hanya bisa melihat memakai mikroskop ya karena diameternya sangat kecil, antara 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. 1 mikron itu 1 kali 10 pangkat min 6 meter. Jadi 1 meter dibagi sejuta. Wah, kecil banget kan ya. Makanya kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi harus menggunakan mikroskop. Nah, bakteri itu adalah makhluk hidup yang uniseluler. Uni itu artinya satu, berarti dia hanya terdiri dari satu sel dan umumnya hidupnya berkoloni. Jadi dia berkumpul ya antara satu bakteri dengan bakteri yang lain membentuk koloni. Kemudian, bakteri itu memiliki dinding sel yang tersusun dari mukopolisakarida dan peptidoglikan. Jadi, polisakarida itu merupakan bagian dari karbohidrat ya. Nah, kemudian pada bakteri-bakteri tertentu, terutama bakteri yang bersifat patogen atau bersifat negatif ya, meracuni tubuh gitu. Bagian terluarnya dia dilindungi oleh kapsul. Bakteri juga termasuk organisme prokariot atau tidak memiliki inti atau membran inti. Nah, di dalam sitoplasma bakteri itu tidak ada organel-organel seperti pada makhluk hidup yang eukariot, seperti misalnya mitokondria atau badan Golgi atau retikulum endoplasma, namun bakteri memiliki ribosom sebagai tempat sintesis protein. Kemudian, bakteri memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut plasmid. Pada kondisi yang tidak menguntungkan, bakteri bisa membentuk lapisan yang disebut endospora. Fungsinya untuk melindungi bakteri dari panas dan gangguan alam. Kemudian bakteri juga memiliki flagel ya, flagel sebagai alat gerak
Tapi ada juga bakteri yang tidak memiliki flagel. Umumnya, bakteri bisa berkembang biak secara vegetatif menggunakan pembelahan biner. Umumnya tidak berklorofil kecuali cyanophyta ya. Dia punya klorofil dan bisa berfotosintesis. Kemudian sifat hidupnya ada yang autotrof dan ada yang heterotrof. Nah, ini adalah struktur bakteri. Ada struktur luar, ada dinding sel. Nah, ada dinding sel, kemudian di bagian luarnya ada kapsul, kemudian ada pili sebagai alat gerak, dan juga ada flagel sebagai alat gerak juga. Kemudian di dalamnya ada ribosom untuk sintesis protein, ada plasmid, DNA yang bentuknya melingkar, yang ada di luar kromosom, juga ada bakteri yang DNA sirkuler juga, tapi dia ada di dalam kromosom yang disebut nukleoid. Kemudian, tapi lihat di sini tidak ada inti sel ya, tidak ada membran inti. Ada membran plasma atau membran sel di dalamnya. Kemudian ini alat gerak sudah ya. Jadi itu adalah bagian-bagian dari bakteri. Kemudian bentuk-bentuk bakteri itu ada bermacam-macam. Ada yang bentuknya bulat atau kokus. Kalau koki itu bulat, kalau satu namanya kokus, kalau dua diplococcus, kalau ada kapsulnya lagi namanya Diplococci encapsulated. Nah, kalau berbentuk seperti buah anggur seperti ini namanya Staphylococcus. Kalau bentuknya 4 namanya, kalau apa ya, bentuknya bulat tapi bergabung 4 sel gitu ya, itu namanya tetrad. Kemudian kalau berbentuk kubus, bulat tapi bergabung membentuk kubus namanya sarcina. Kalau bentuknya bulat bergabung membentuk rantai namanya streptococcus atau streptococci. Itu yang kokus ya atau bulat. Ada juga yang batang atau basil. Kalau yang basil ada yang bentuknya lonjong bulat tapi bergabung dengan batang jadinya kokobasil, kokobacillus. Terus ada yang batang bacillus, ada yang kalau dua batangnya diplobasil, kalau batangnya berbentuk rantai streptobacil, kalau berbentuknya seperti ini palisades. Kemudian ada juga yang pipa, dan ini yang bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian ada juga bentuk-bentuk lain yang perpaduan. Misalnya vibrio yang bentuknya seperti koma. Terus ada helical, misalnya helicobacter. Ada yang spiroseta. Ada yang bentuk benang, filamen, dan lain-lain. Itu bentuk-bentuk bakteri. Kemudian jenis-jenis bakteri, kalau berdasarkan cara hidup atau cara memperoleh makanannya, ada bakteri yang autotrof, berarti bisa membuat makanan sendiri, bisa berupa fotoautotrof, berarti dia bisa berfotosintesis, punya klorofil, misalkan Rhodobacter. Ada juga yang chemoautotrof, berarti dia menggunakan energi kimia, contohnya Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Ada juga yang heterotrof, misalkan berupa parasit atau dia memangsa makhluk hidup yang lain, misalkan Bacillus anthracis ya, penyebab penyakit antraks. Kemudian jenis-jenis bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya, ada yang harus ada oksigen, misalkan Thiobacillus, ada yang bisa hidup dengan kadar oksigen sedikit, misalnya Spirulominus, itu disebut mikroaerofil, dan ada juga yang anaerob, artinya tidak memerlukan oksigen. Nah, yang anaerob ini ada yang benar-benar tidak boleh ada oksigen, artinya kalau ada oksigen dia malah mati, misalnya Clostridium. Kemudian ada juga yang anaerob fakultatif, dia boleh ada oksigen walaupun dia tidak memerlukan oksigen, misalkan Escherichia coli ya yang ada di usus kita, ataupun Salmonella typhosa, misalkan penyebab penyakit tipes. Kemudian berdasarkan suhu lingkungannya ada yang sikrofil, hidup di suhu rendah, ada yang mesofil, sedang, termofil, lebih tinggi, dan sangat tinggi atau hipermetrofil. Selanjutnya, berdasarkan komponen dinding selnya, kita bagi menjadi dua, ada gram positif dan gram negatif. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Itu dengan pewarnaan gram. Jadi ada beberapa zat warna yang digunakan, ada kristal violet, ada iodin, ada bahan-bahannya ya, ada alkohol, dan ada sulfanin. Nah, hasilnya setelah pewarnaan gram tersebut, kalau hasil pewarnaan gramnya warnanya ungu, berarti peptidoglikannya tebal.
Sedangkan kalau berwarna merah, peptidoglikannya tipis, berarti gram negatif. Kemudian perbedaannya lagi, kalau yang gram positif dia rentan penisilin. Jadi kalau kita menggunakan antibiotik penisilin dia mati. Tapi kalau yang bakteri gram negatif dia resisten, artinya tahan penisilin. Kemudian dia kalau bakteri positif, gram positif mengandung asam taikoat, kalau yang gram negatif tidak mengandung asam taikoat. Contohnya kalau gram positif ada Lactobacillus atau Streptococcus, sedangkan kalau gram negatif misalnya Rhizobium atau Salmonella. Kemudian jenis-jenis bakteri berdasarkan flagellumnya atau alat geraknya. Bisa kalian lihat di gambar ya. Kalau yang atrik dia sama sekali tidak punya flagel. Kalau yang flagelnya hanya satu itu namanya monotrik. Kalau flagelnya ada di dua sisi itu namanya amfitrik. Kalau flagelnya ada di satu sisi saja tapi banyak itu namanya logotrik. Dan kalau flagelnya ada di seluruh tubuh itu namanya peritrik. Jangan terbalik ya. Oke, selanjutnya reproduksi bakteri. Bakteri itu bisa bereproduksi secara seksual ataupun aseksual. Kalau secara aseksual, A itu tidak, seksual itu kawin, berarti tidak kawin ya. Dilakukan dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu sel menjadi dua sel. Misalkan ada di layar kalian, ada bakteri, dia itu pertama kali melakukan replikasi DNA, DNA-nya jadi tambah banyak, dan pemanjangan atau elongasi. Kemudian membran plasmanya mulai membelah, selanjutnya terbentuk dua DNA yang terpisah, dan akhirnya selnya terpisah menjadi dua. Ini waktunya sangat sebentar karena prosesnya juga singkat. Oke. Selanjutnya, cara reproduksi bakteri secara seksual, berarti terjadi perbedaan atau terjadi perubahan pada gen atau secara kawin ya. Ada 3 macam, ada konjugasi, ada transduksi, dan ada transformasi. Kalau konjugasi, dia itu melalui jembatan konjugat atau jembatan konjugasi. Jadi DNA dari satu sel bakteri ke bakteri yang lainnya disalurkan melalui jembatan konjugasi. Kalau transduksi itu menggunakan virus. Di bab sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang virus fag atau bakteriofag ya, yaitu bakteri yang menyerang virus yang menyerang bakteri. Nah, jadi kalau transduksi itu si bakterinya memasukkan DNA ke dalam virus, kemudian si virusnya nempel di bakteri yang lain dan akhirnya menyuntikkan DNA dari bakteri yang tadi ke bakteri yang lain. Itu namanya transduksi. Kemudian ada transformasi. Kalau transformasi itu tanpa perantara. Jadi langsung aja si DNA dari satu bakteri keluar terus masuk ke masuk ke bakteri yang lain. Ini contohnya, ini yang transformasi, dia langsung masuk, ini DNA yang bebas masuk aja ke dalam sel bakteri. Dan menjadi sel rekombinan yang di dalamnya sudah ada DNA dari bakteri yang berbeda. Kemudian kalau transduksi, ini menggunakan bakteriofag. Bakteriofagnya nempel, kemudian dia mengambil DNA dari satu bakteri, terus dia nempel lagi kan di bakteri yang lain, dan akhirnya terjadi infeksi fag, kemudian pelepasan, dan selanjutnya selnya menjadi sel rekombinan ya, karena ada perpaduan antara DNA bakteri yang tadi dibawa oleh virus dengan DNA yang sudah ada di dalam bakteri tersebut. Kemudian ada konjugasi. Konjugasi itu melalui jembatan konjugat atau jembatan kontak antara dua sel. Misalnya yang ini kelihatan kan, ini jembatan konjugatnya. Jadi antara satu bakteri dia mendekati bakteri yang lain, kemudian menghasilkan jembatan konjugat, jembatan sitoplasma, sehingga sitoplasmanya jadi menyatu. Akhirnya DNA dari satu bakteri dia pergi ke bakteri yang lain gitu. Itu adalah reproduksi bakteri secara seksual. Kemudian klasifikasi bakteri. Bakteri itu berdasarkan klasifikasinya terdiri dari 5 filum ya. Ada filum Proteobacteria, ada filum Cyanobacteria, ada filum Spiroseta, ada filum bakteri gram positif, dan Chlamydia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Proteobacteria. Ciri-ciri Proteobacteria itu yang pertama gramnya negatif ya, berarti si peptidoglikannya tipis. Kemudian membran luarnya terdiri dari lipospolisakarida, sebagian besar berflagel. Contohnya ada Escherichia, ada Vibrio, dan ada Helicobacteria. Kemudian ada juga pengikat nitrogen, misalnya Nitrosomonas, Rhizobium, dan Agrobacterium tumefaciens. Ini contohnya ya, yang Agrobacterium yang bisa mengikat nitrogen pada tumbuhan. Kemudian ada Cyanobacteria. Nah, Cyanobacteria itu adalah bakteri yang bisa berfotosintesis. Dia disebut juga sebagai alga biru. Nah,
Jadi bedakan antara alga hijau dengan alga biru. Kalau alga hijau itu chlorophyta, dia masuknya protista. Tapi kalau alga biru itu, atau ada juga yang menyebut alga hijau biru ya, itu namanya cyanobacteria, terdiri dari Monera. Apa perbedaannya? Ya tentu saja di dinding inti selnya. Kalau bakteri itu kan prokariot, kalau protista itu eukariot. Tuh. Nah, filum cyanobacteria selain dia autotrof, dia mengandung klorofil dan phycobilin. Ini contoh-contohnya ya. Nah, kalau kalian melihat air di sungai warnanya hijau, itu berarti sudah banyak alganya. Salah satunya adalah cyanobacteria. Kemudian ada film Spiroseta. Spiroseta itu adalah salah satu bakteri dengan gram negatif, kemudian bentuknya spiral seperti ini. Dia itu tidak bisa berfotosintesis sehingga heterotrof. Contohnya adalah Treponema pallidum ya. Kemudian ada Streptococcus. Nah, ini salah satu contoh bakteri gram positif. Bakteri gram positif itu tadi ciri-cirinya sudah ada di depan ya. Dia itu punya peptidoglikan yang tebal dan kalau diwarnai dengan metode pewarnaan gram akan menghasilkan warna ungu. Contohnya adalah Streptococcus atau Lactobacillus. Ini Streptococcus pneumoniae, penyebab penyakit pneumonia. Jadi dia menyerang paru-paru ya. Kemudian ada Chlamydia. Chlamydia itu tidak punya peptidoglikan, termasuk gram negatif dan sifatnya parasit obligat. Dia hanya bisa hidup di tempat sel inangnya ya. Contohnya adalah Chlamydia. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi bakteri untuk Archaebacteria dan peranan bakteri dalam kehidupan. Mudah-mudahan bisa kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.